Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kita di Legenda Misteri Nusantara Poster Podcast Misteri Sejarah. Bersama lagi dengan saya Sam dan juga partner saya Awang, yang kita akan berbincang-bincang tentang apa penelusuran kita yang dulu video kita telusuri, apa yang masih menjanggal, dan apa yang mungkin nanti kita bakal tanya, apa kesan dan kesan saat kita melakukan eksplorisasi di tempat-tempat sejarah tersebut. Gimana Mas Awang, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana tentang kerjaan sekarang ini? Ya, pandemi COVID-19, WFH. Apa itu? Work from home. Work from home. Bekerja di rumah. Bekerja di rumah ya. Gimana Mas Awang dengan kesibukannya di rumah ini? Apakah sangat mempengaruhi dompet? Ya, sedikit, tapi ada untungnya juga. Lebih dekat dengan keluarga. Oh, Insya Allah. Sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Masa keluarga orang tua, saudara. Insya Allah. Jadi sahabat-sahabat Legenda Misteri Nusantara, kita bakal tanya Mas Awang ini tentang bagaimana kesan-kesan Mas Awang saat syuting di channel kita ini, Legenda Misteri Nusantara. Mas Awang ini kan sebagai host ya, sebagai host di channel kita ini. Apa yang paling berkesan di video, mana yang paling berkesan saat kita ini bereksplor? Ya, paling berkesan itu di daerah Bogor. Daerah Bogor, di tepatnya Bogor ini kan luas. Di Batu Tulis. Batu Tulis. Di Batu Tulisnya itu di makamnya atau di prasastinya? Prasasti. Prasasti Batu Tulis. Kenapa Anda bisa membilang prasasti Batu Tulis ini ada kesan untuk Anda? Apa kesannya di Batu Tulis itu? Sebenarnya sih bukan kesan sih, kayak beda sendiri lah. Karena kita kebanyakan yang kita temuin tuh makam atau ya sejenisnya lah. Tapi kalau ini kan beda sendiri. Kayak museum lah, lebih bermuseum depan ya mini. Museum ini ya. Iya. Prasasti Batu Tulis yang saat kita lihat, kita ke sana juga ya. Prasasti Batu Tulis itu adalah peninggalan dari anaknya Prabu Siliwangi, yaitu Raden Surawisesa. Mungkin Surawisesa itu adalah anak pertamanya atau anak keduanya Prabu Siliwangi. Yang beliau ini membuat prasasti Batu Tulis itu untuk memperingati atau sebagai tanda kehilangan sosok seorang ayah mungkin ya, yaitu Prabu Siliwangi, yang dibilang banyak orang bilang meninggal dan banyak orang yang bilang moksa atau membuat dirinya itu ke dimensi gaib. Nah, menurut Mas Awang, pernah dengar nggak tentang cerita Raden Surawisesa ini atau Prabu Siliwangi yang memang kebanyakan orang Sunda ini memegang, dan banyak juga sejarah-sejarah tentang Prabu Siliwangi ini? Pernah nggak mendengar salah satu lah? Pernah sih ya, kalau kayak gitu sih pernah dengar. Kayak orang-orang, kalau bahasa sekarang sih gue Prabu Siliwangi banget. Oh, banyak yang mengaku gue Prabu Siliwangi banget. Iya, tapi ya wallahu alam sih, karena itu kan sejarah. Ya kita nggak tahu ya sejarah sebenarnya itu seperti apa. Oke. Nah, kan Anda bilang tadi yang berkesan adalah di saat kita syuting di Prasasti Batu Tulis. Apa yang Anda dapatkan di Prasasti Batu Tulis itu? Ya pertama jadi tahu kalau itu yang dibuat oleh anaknya Prabu Siliwangi, Raden Surawisesa. Yang kedua, ternyata masih ada orang yang melestarikan tempat-tempat sejarah seperti itu sih. Ya memang sih harus dilestarikan ya, untuk untuk seperti cagar budaya ya, seperti peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Dan untuk anak cucu kita biar tahu sejarah tentang Prabu Siliwangi dan yang lainnya, terutama di tanah Pasundan. Apa yang membuat menarik di Batu
prasasti batu tulis itu. Gitu. Di situ kan kayak ada tulisan di batunya itu. Cuma kemarin kita lupa nanya aja sih arti tulisan itu sebenarnya apa. Ya. Kalau nggak salah bahasa Sanskerta. Sanskerta Sunda dulu mungkin. Sunda dulu. Iya, masalah kalau itu kan namanya batu tulis, makanya bilang batu. Kalau itunya tulisannya gambar namanya batu gambar, bukan batu tulis lagi masalah. Bukan, maksudnya artinya itu apa? Oh, arti dari batu tulis itu. Mungkin saya sempat tanya kepada kuncinya yaitu siapa kemarin itu? Ibu Maimunah. Ibu Maimunah ya? Ibu Maimunah untuk artinya Sanskerta itu. Sanskerta itu artinya tentang menjelaskan masalah tentang batu tulis itu, dan di sebelah batu tulis itu kan ada suatu gundukan besar tuh yang dibilang lingga. Dan saya nanya juga itu lingga apa ini, lingga ini apa gitu loh. Ternyata lingga ini mendeskripsikan tentang kesuburan, atau dibilang lingga ini seperti alat kelamin pria gitu. Begitu Mas Awang. Nah, selain di batu tulis itu Mas Awang, apa yang paling menarik di video di legenda misteri Nusantara ini Mas Awang? Selain di prasasti batu tulis itu, yang benar-benar Anda ini sangat mungkin, oh ini sejarahnya begini loh, gitu loh. Terkesan lah dengan sejarah tersebut. Iya, di Syekh Hasanuddin sama saya Maulana Yusuf. Oh, di mana? Di prasasti Petilasan. Oh, Petilasan. Iya. Di Petilasan di Bojonggede ya? Di Bojonggede, di Daerah Malang. mana ya? Hutan Malang. Di hutan Malang. Mungkin kita lihat ya sedikit. Ini prasasti batu tulis ini. Nah, ini di channel kita nih ada merah-merah ya, tulisannya subscribe, itu harus diketik sama loncengnya biar tahu juga dan mendukung channel kita agar channel kita lebih besar lagi dan lebih berkreatif lagi. Tolonglah lagi pandemi. Iya benar, salah satunya itu. Dan kalau sudah masuk iklan jangan di skip. Nah, ini di prasasti batu tulis. Ini Mas Awang ya. Bersama saudara kita Adriansa di Bogor, ikutin terus. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Subscribe yang banyak ya. Nah, ini kita terlihat ya Mas Awang ya. Nah ini selingga. Oh lingga. Oh lah besar aja ya. Ini dia lambang kesuburan katanya. Dari tahun berapa nih? Iya ibunya. Saya nanya ini Mbak Maimunah ini dari tahun 92 beliau ini nungguin jadi kuncen di panti batu tulis. Oke, ini batu tulis. Nah ini apa namanya? Ini kita sesi kesurupan. Saja. Ini tahun berapa nih? Ini ya yang tahu apa namanya? Tulisan-tulisan dulu ya, tulisan-tulisan aksara kayak ini. Sanskerta mungkin. Yang nanti kita ulas lagi untuk sesi selanjutnya, apa sih yang ada di tulisan ini. Terus apa tadi lagi? Saya Hasanuddin. Saya Hasanuddin dan saya Syarif Maulana Yusuf ya. Kita lihat di sini. Legenda misteri Nusantara. Kita lihat di legenda misteri Nusantara. Kita lihat videonya di Tapak Tilas Kerajaan. Nah, ini ribut ini ada serangan astral ini mungkin dari kesurupan juga. Nah, yang membuat menarik apa Anda tertarik dengan sejarah di Kerajaan Banten ini apa? Ya, gimana ya? Kan di tengah-tengah kayak hutan lah tempatnya, jarang orang tahu. Dan dengar kabar terakhir kan juga disalahgunakan tuh dari RT situ. Dan hawanya beda aja sih di situ. Gelap, tapi memang ya saya juga merasakan di tempat ini juga gelap, tidak ada penerangan juga, dan jarang orang tahu benar dan nggak terawat, kotor banget, terlalu seperti mistis sekali lah
Padahal ini kan sejarah tentang petilasan. Namanya petilasan itu berarti tempat bernaungnya ya tadi kita bilang apa? Syekh Maulana Yusuf dan Syekh Hasanuddin Kerajaan Banten. Nah, menurut Mas Awang ini saat Mas Awang mengeksplor di tempat itu apa yang dirasakan Mas Awang? Apakah Mas Awang ini melihat sosok makhluk halus atau apalah yang Mas Awang rasakan di situ? Kalau untuk ngerasain sih nggak pernah bisa sih ya. Cuma kalau dari teman-teman yang lain katanya sih ya panas, nggak enak lah intinya, mual-mual kayak gitu. Tapi Mas Awang sendiri apakah merasakan itu? Apa tadi mual-mual atau pusing atau apa? Itu Panas aja sih, gerah sih di situ sih. Ya tidak ada AC sama kipas angin ya. Karena masalahnya. tempat terbuka panas tapi. Terbuka ya, panas ya. Ya mungkin ada satu energi mungkin ya. Dan kita lihat juga di sini kita ketemu kuncennya ya Mas Awang ya. Satu penjaga. Satu penjaga dari petilasan ini. Sekaligus Bapak RW-nya. Bapak RW-nya juga sekaligus Bapak RW. Yang saat kita tanya itu apa yang ditanya, apa yang disebutkan oleh Pak RW itu Mas Awang? Pak RW bilang sih ya itu tempat. Jadi katanya sih ya, katanya itu masih ada itu kalau bahasanya 3 serangkai lah. 3 serangkai. Ya. Apa itu 3 serangkai? Jadi kan di situ ada Sultan Syekh Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, dan satunya lagi itu katanya nyambung sama Raden Panji. Raden Panji. Ternyata Raden Panji itu juga ada di Banten ya. Ada di Banten. Katanya sih begitu. Nah, apalagi yang Anda tanyakan kepada Pak RW itu? Satu sih dia cerita tempat ini sering salah gunain. Dia berterima kasih sama kita karena kita nge-explore, kita ngasih tahu bahwa ini tempat begini-begini bukan tempat jelek. Satu itu, kedua itu ya di situ petilasan Syekh Hasanuddin sama Maulana Yusuf itu beliau-beliau ini penyebar agama Islam lah katanya untuk daerah-daerah sekitaran tempat itu. Bojong gitu ya. Tapi yang kita lihat kan di Bojong ini kan dia masuk ke tanah Pajajaran, tanah Bogor ya. Di Bojong kan Kabupaten Bogor. Kenapa di situ ada petilasan Kerajaan Banten Mas? Ya kan kalau Mas Awang pernah dengar cerita-cerita dari mungkin Pak RW juga ngomong atau dengar selintingan dari orang-orang luar, bagaimana Mas Awang? Ya sekelibatnya dengar itu dulu tanah Pajajaran, Banten itu ya berperang lah. Berperang itu maksudnya untuk menguasai tanah Pajajaran itu. Tanah Pajajaran, Banten datang ke tanah Pajajaran. Konon katanya ceritanya begitu. Tapi dan akhirnya berdamai karena misinya untuk menyebarkan agama Islam. Banyak sekali Ya, banyak versinya sih. banyak versi ya, banyak versi dan juga banyak sekali memang sejarah-sejarah di mana namanya di tanah Bogor ini termasuk di Pajajaran ini yang belum kita kuak. Makanya mungkin nanti di channel-channel selanjutnya, di video-video selanjutnya kita akan bercengkrama dengan Mas Awang untuk menguak satu demi satu apa sejarah-sejarah di Nusantara terkhususnya di Bogor ini, di Pajajaran. Seperti itu. Jadi Mas Awang apa namanya kita lihat di tanah Bogor ini termasuk ya mungkin nanti kita ulas di video selanjutnya yaitu tentang Prabu Siliwangi yang sangat benar-benar dipuja-puja atau sangat itu sampai banyak perguruan-perguruan yang mengatasnamakan Prabu Siliwangi. Bahkan mungkin Mas Awang pernah lihat atau punya teman atau pernah bercengkrama oleh orang-orang yang mengatasnamakan Prabu Siliwangi. Pernah sih, cuman ya yang saya ambil sih sejarahnya aja, nggak yang lain-lain. Soalnya takut salah pengertian, jadi nggak bagus. Benar-benar.
Mungkin sebelum kita bahas Prabu Siliwangi, sedikit coba Prabu Siliwangi itu apa sih? Siapa gitu? Kalau menurut saya yang saya cari tentang sejarah Prabu Siliwangi itu adalah Prabu Siliwangi itu gelar. Oh, gelar. Gelar yang disematkan oleh kerajaan Pajajaran, dan yang Prabu Siliwangi ini banyak masalah, nggak cuma satu. Jadi Prabu Siliwangi, tapi yang paling terkenal adalah Prabu Siliwangi yang mungkin banyak gambar-gambarnya yang megang apa tuh kujang kembar, atau yang punya 7 macan lodaya. Ya nanti kita bakal ulas siapa itu 7 macan lodaya dan Siliwangi ini siapa, dan anak-anaknya Prabu Siliwangi. Dan mungkin kita bakal explore lagi di makam-makam atau petilasan-petilasan yang lain. Mungkin dari teman-teman kalau ada referensi atau channel-channel tempat untuk kita bisa explore, bisa komen di channel YouTube kita di Legenda Misteri Nusantara. Tapi jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, dan nonton sampai akhir, jangan di skip. Kalau ada iklan juga jangan di skip untuk membantu channel kita dan membantu kita juga ya Mas Alnya. Tolonglah. Ya begitu. Jadi segitulah Prabu Siliwangi Mas Alnya. Kalau enggak kasih referensi, kita ngundang bintang tamu siapa yang tahu sejarah. Mungkin dari yang menonton ada, oh saya tahu sejarah ini nih, bisa kontak kita, bisa kita kita undang di sini untuk berbincang dengan kita untuk menguak sejarah tersebut. Dan kita juga membuka pengobatan hikmah ya, pengobatan ruqyah. Ya mungkin nanti Mas Awang juga bisa mengobati orang-orang tersebut. Bisa-bisain. Karena kita juga banyak pasien-pasien yang lain. Benar. Mungkin Bercanda. itu aja yang kita bisa sampaikan di video kali ini. Kita juga memperkenalkan dan terus view atau lihat channel kami di Legenda Misteri Nusantara. Jangan lupa